Selamat datang di channel Arkana Kisah. Di video kali ini, kita akan membahas kebangkitan Kapitayan, ajaran kuno Nusantara yang diyakini akan dipimpin oleh sosok misterius, Satrio Piningit. Siapakah dia? Kapan ia akan muncul? Meskipun tak seorang pun tahu jawabannya, tanda-tanda kebangkitan spiritual dan perubahan besar mulai terlihat. Mari kita jelajahi bersama bagaimana Kapitayan dan Satrio Piningit akan membawa kita menuju era baru yang penuh harapan dan keseimbangan. Jangan lewatkan pembahasan mendalamnya di sini. Siapkan dirimu untuk perjalanan yang menegangkan dan penuh misteri ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan pembaruan terbaru. Kapitayan, sebuah ajaran spiritual yang telah lama tenggelam dalam sejarah, mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Ajaran ini, yang berakar pada kearifan lokal Jawa sebelum pengaruh agama besar masuk, menekankan hubungan langsung antara manusia dan Tuhan tanpa perantara. Kapitayan mengajarkan bahwa Tuhan adalah Sang Hyang Taya, kekosongan yang penuh makna, yang melampaui semua bentuk dan kata. Meskipun ajaran ini sempat dilupakan, kini ada sekelompok orang yang percaya bahwa kebangkitan Kapitayan adalah bagian dari perubahan besar yang akan terjadi di Nusantara. Di berbagai tempat, orang-orang mulai berbicara tentang kembalinya Kapitayan. Mereka menyadari bahwa ajaran ini memiliki relevansi yang dalam terhadap tantangan zaman modern. Kapitayan menawarkan pandangan yang berbeda, jauh dari hiruk-pikuk materialisme dan hedonisme yang semakin menguasai kehidupan. Para pemimpin spiritual, yang dulunya merahasiakan pengetahuan ini, kini mulai mengajarkan kembali ajaran Kapitayan kepada generasi muda. Mereka percaya bahwa hanya dengan kembali kepada akar spiritual inilah, keseimbangan batin dan tatanan masyarakat bisa dipulihkan. Meski kebangkitannya belum terlihat secara luas, pengikut Kapitayan semakin bertambah. Mereka bukan hanya orang-orang tua yang merindukan masa lalu, melainkan juga kaum muda yang merasakan kekosongan spiritual dalam kehidupan modern. Dalam kesunyian dan keheningan ritual-ritual Kapitayan, mereka menemukan kekuatan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Mereka yakin bahwa kebangkitan Kapitayan akan membawa Nusantara menuju masa depan yang lebih harmonis dan penuh kedamaian. Sejarah Nusantara penuh dengan ajaran-ajaran spiritual yang berkembang sebelum agama-agama besar masuk. Kapitayan adalah salah satu di antara ajaran-ajaran kuno yang pernah mengakar kuat di tanah Jawa. Ajaran ini menekankan pemujaan terhadap Tuhan yang tak berwujud dan tak terlukiskan, berbeda dari paham-paham yang mengenal Tuhan dalam bentuk figur atau simbol. Kepercayaan terhadap Sang Hyang Taya merupakan inti dari Kapitayan, sebuah konsep yang mengajarkan bahwa kekosongan bukanlah ketidakadaan, melainkan sumber segala yang ada. Para pengikut Kapitayan meyakini bahwa seluruh alam semesta adalah manifestasi dari Sang Hyang Taya. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak membutuhkan perantara atau bangunan megah untuk beribadah. Cukup dengan kesadaran batin yang mendalam, mereka bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap aspek kehidupan. Inilah yang membuat Kapitayan sangat berbeda dari agama-agama yang kemudian datang dengan struktur yang lebih kompleks dan ritual yang lebih terorganisir. Dalam perjalanan sejarahnya, Kapitayan terpinggirkan dan hampir terlupakan. Namun, beberapa penjaga tradisi tetap menyimpannya dalam bentuk ajaran lisan dan ritual tersembunyi. Kini, ketika orang-orang mulai merindukan sesuatu yang lebih dari kehidupan yang penuh kesibukan duniawi, ajaran Kapitayan kembali dipandang sebagai jalan untuk kembali terhubung dengan sumber yang lebih tinggi. Kembali kepada akar spiritual Nusantara adalah harapan bagi mereka yang merasa terasing di dunia modern. Di tengah berbagai gejolak sosial dan alam, semakin banyak orang yang merasakan panggilan untuk kembali kepada tradisi leluhur. Mereka merasakan bahwa kerusakan alam, krisis moral, dan ketidakseimbangan dalam masyarakat adalah tanda-tanda bahwa sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Dalam pandangan para pengikut Kapitayan, ini adalah saat yang tepat untuk bangkit kembali. Alam sendiri seolah memanggil manusia untuk kembali kepada keseimbangan spiritual yang pernah dijaga oleh nenek moyang. Gerakan ini bukanlah sesuatu yang tiba-tiba. Sejak beberapa dekade terakhir, kesadaran akan pentingnya pelestarian lingkungan dan nilai-nilai spiritual tradisional semakin meningkat. Banyak yang percaya bahwa Nusantara memiliki warisan spiritual yang bisa menjadi solusi bagi tantangan global. Kapitayan, sebagai bagian dari warisan itu, menawarkan cara untuk hidup selaras dengan alam dan tidak mengeksploitasi sumber daya secara berlebihan. Ajarannya mengingatkan manusia bahwa alam bukanlah sesuatu yang bisa dipisahkan dari kehidupan spiritual. Dalam kebangkitan ini, para pengikut Kapitayan mulai menghidupkan kembali tradisi-tradisi lama yang selaras dengan alam. Mereka merayakan keheningan, menghormati gunung, laut, dan hutan sebagai perwujudan dari kekuatan yang lebih besar. Tidak ada lagi batas antara manusia dan alam, karena keduanya dianggap sebagai satu kesatuan yang saling bergantung.
Dengan cara ini, Kapitayan tidak hanya mengajarkan spiritualitas, tetapi juga menekankan tanggung jawab manusia untuk menjaga bumi tempat mereka tinggal. Kebangkitan Kapitayan tidak terjadi dalam sorotan publik. Ajaran ini berkembang dalam keheningan, di bawah permukaan, di antara kelompok-kelompok kecil yang memahami esensinya. Para pengikutnya tidak mencari pengakuan atau popularitas, karena mereka percaya bahwa kebenaran sejati tidak perlu diiklankan. Mereka yang dipanggil untuk mengikuti Kapitayan akan menemukannya secara alami, melalui perjalanan spiritual pribadi yang mendalam. Gerakan ini tersebar di desa-desa terpencil dan komunitas-komunitas yang jauh dari pusat-pusat kekuasaan. Di tempat-tempat ini, Kapitayan hidup dan berkembang tanpa gangguan dari modernitas yang seringkali merusak esensi ajaran. Dalam keheningan malam, di bawah bimbingan para guru spiritual yang bijak, ajaran-ajaran Kapitayan diturunkan dari generasi ke generasi. Setiap ritus, setiap doa, adalah ungkapan syukur kepada Sang Hyang Taya yang tak terlukiskan namun selalu hadir dalam kehidupan mereka. Meski demikian, kebangkitan ini mulai menarik perhatian. Orang-orang dari berbagai lapisan mulai mendengar bisikan tentang kebangkitan ajaran lama ini. Bagi mereka yang telah lama mencari makna hidup yang lebih dalam, Kapitayan menawarkan jawaban. Mereka yang telah lelah dengan kehidupan yang dangkal dan penuh dengan kesibukan materi mulai merasakan getaran yang datang dari kebangkitan ini, meski masih dalam bentuk yang tersembunyi dan samar-samar. Di tengah kebangkitan Kapitayan, terdengar bisikan tentang kedatangan Satrio Piningit, sosok misterius yang diramalkan akan membawa perubahan besar bagi Nusantara. Namun, tidak ada yang tahu siapa dia, dari mana dia akan datang, atau kapan dia akan muncul. Dalam tradisi Jawa, Satrio Piningit digambarkan sebagai pemimpin yang tersembunyi, yang hanya akan muncul pada saat yang tepat, ketika keadaan sudah benar-benar siap untuk menerima kehadirannya. Satrio Piningit tidak bisa dikenali dengan mudah, karena dia mungkin berada di tengah-tengah masyarakat, hidup seperti orang biasa. Namun, kehadirannya diyakini membawa energi yang akan menggerakkan perubahan besar, bukan hanya di tataran fisik, tetapi juga spiritual. Dalam konteks kebangkitan Kapitayan, Satrio Piningit diyakini sebagai pemimpin yang akan mengarahkan masyarakat kembali kepada ajaran leluhur, menjaga keseimbangan antara dunia fisik dan spiritual. Meskipun banyak spekulasi mengenai siapa Satrio Piningit, pengikut Kapitayan memilih untuk tidak terlalu fokus pada sosok tersebut. Mereka percaya bahwa yang lebih penting adalah persiapan diri untuk menerima perubahan yang akan datang. Ajaran Kapitayan mengajarkan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi penerang dalam kehidupan mereka sendiri, dan bahwa kebangkitan spiritual tidak tergantung pada satu sosok, melainkan pada kesadaran kolektif masyarakat yang bangkit. Dalam berbagai tradisi Jawa, Satrio Piningit disebut-sebut sebagai sosok yang akan muncul pada saat-saat genting, ketika dunia berada di ambang kekacauan. Dia adalah pemimpin yang diramalkan mampu membawa perubahan besar, baik secara politik, sosial, maupun spiritual. Namun, ramalan ini tidak pernah memberikan kepastian tentang siapa sebenarnya Satrio Piningit. Sosoknya tetap tersembunyi dalam misteri, seolah menegaskan bahwa yang penting bukanlah siapa dia, tetapi bagaimana masyarakat mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Beberapa kepercayaan mengaitkan kebangkitan Satrio Piningit dengan kembalinya ajaran-ajaran leluhur, seperti Kapitayan, yang menawarkan jalan keluar dari krisis moral dan spiritual. Dalam pandangan ini, Satrio Piningit bukanlah seorang pemimpin politik atau militer, melainkan pemimpin spiritual yang akan mengarahkan masyarakat kembali ke akar tradisi yang telah lama dilupakan. Dengan demikian, kehadirannya tidak hanya akan mengubah tatanan dunia fisik, tetapi juga membawa kebangkitan spiritual yang mendalam. Namun, ramalan tentang Satrio Piningit selalu penuh dengan teka-teki. Tidak ada yang tahu kapan ia akan muncul, atau dari mana. Bahkan para pemimpin spiritual tidak dapat memastikan bagaimana bentuk kehadirannya. Sebagian percaya bahwa Satrio Piningit mungkin sudah ada di tengah-tengah masyarakat, tetapi memilih untuk tetap tersembunyi sampai waktunya tiba. Yang jelas, kebangkitan Kapitayan diyakini sebagai salah satu pertanda bahwa masa-masa perubahan besar sudah mendekat. Kehadiran Satrio Piningit sering dikaitkan dengan perubahan zaman yang drastis, di mana dunia mengalami krisis yang memerlukan kepemimpinan baru. Dalam konteks kebangkitan Kapitayan, Satrio Piningit adalah simbol dari kembalinya harmoni antara manusia dan alam, antara kehidupan material dan spiritual. Ajaran Kapitayan, yang menekankan keseimbangan dan keharmonisan dengan alam semesta, dilihat sebagai persiapan menuju kedatangan sosok ini. Bagi mereka yang percaya, kebangkitan spiritual ini adalah fondasi bagi dunia baru yang akan dibangun oleh Satrio Piningit. Banyak yang percaya bahwa kehadiran Satrio Piningit akan menandai berakhirnya era kekacauan, di mana keserakahan, korupsi, dan ketidakadilan mendominasi. Sosok ini diharapkan akan membawa keadilan, kedamaian, dan keseimbangan yang sudah lama hilang dari dunia modern. Namun, alih-alih menunggu sosok ini muncul,
para pengikut Kapitayan percaya bahwa persiapan batin dan spiritual adalah yang paling penting. Mereka yakin bahwa Satrio Piningit hanya akan muncul ketika masyarakat sudah siap menerima perubahan yang dibawanya. Dengan demikian, kebangkitan Kapitayan dan ajaran-ajaran spiritual lainnya di Nusantara dianggap sebagai bagian dari persiapan menuju era baru ini. Setiap orang yang ikut serta dalam gerakan spiritual ini diharapkan bisa mempersiapkan diri mereka sendiri, baik secara fisik maupun batin, untuk menyambut perubahan besar yang akan terjadi. Di mata mereka, Satrio Piningit bukan hanya satu sosok, tetapi representasi dari transformasi kolektif masyarakat. Keberadaan Satrio Piningit tidak bisa dijelaskan dengan logika semata. Ia adalah figur yang muncul dalam mitos dan ramalan, yang kehadirannya lebih terkait dengan kebenaran spiritual daripada dengan tatanan dunia fisik. Para pengikut Kapitayan percaya bahwa Satrio Piningit adalah cerminan dari proses pencarian batin yang panjang, di mana setiap individu harus menemukan cahaya di dalam dirinya sendiri sebelum bisa memahami sosok ini. Dengan kata lain, Satrio Piningit bukan hanya tentang satu individu, tetapi tentang kesadaran kolektif yang berkembang. Dalam ajaran Kapitayan, pencerahan dan keseimbangan batin adalah langkah penting untuk mencapai harmoni dengan Sang Hyang Taya. Ini berarti bahwa kebangkitan spiritual bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tetapi berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Dalam konteks ini, Satrio Piningit dianggap sebagai simbol dari proses pencerahan ini. Mereka yang memahami ajaran Kapitayan dengan sungguh-sungguh akan menyadari bahwa Satrio Piningit tidak bisa ditemukan, melainkan harus dijumpai melalui perjalanan spiritual yang mendalam. Banyak yang meyakini bahwa pencarian Satrio Piningit adalah perjalanan yang tidak memiliki akhir pasti. Karena ia tersembunyi, tidak ada yang tahu kapan atau di mana ia akan muncul. Namun, yang lebih penting daripada menemukannya adalah mempersiapkan diri untuk kedatangannya. Dengan memperkuat spiritualitas, mengikuti ajaran Kapitayan, dan menjaga harmoni dengan alam, setiap individu diharapkan bisa memainkan peran dalam kebangkitan yang lebih besar. Kebangkitan Kapitayan tidak bisa dilepaskan dari ramalan tentang kedatangan Satrio Piningit. Bagi para pengikut Kapitayan, Satrio Piningit adalah tokoh yang akan menghidupkan kembali nilai-nilai leluhur yang telah lama hilang. Namun, mereka juga memahami bahwa ajaran Kapitayan tidak menekankan pada tokoh-tokoh tertentu, melainkan pada esensi ajaran itu sendiri. Satrio Piningit, dalam konteks ini, adalah simbol dari kebangkitan ajaran Kapitayan dan kembalinya harmoni dalam kehidupan manusia. Meski demikian, ada kepercayaan bahwa Satrio Piningit akan muncul ketika masyarakat sudah siap menerima kembali ajaran-ajaran leluhur yang telah dilupakan. Ajaran Kapitayan menekankan kesederhanaan, keheningan, dan hubungan yang mendalam dengan alam, yang dianggap sebagai syarat bagi kemunculan sosok ini. Mereka yang mengikuti ajaran ini yakin bahwa Satrio Piningit bukanlah penyelamat yang datang dari luar, melainkan kekuatan batin yang akan muncul dari dalam diri setiap individu yang sudah mencapai pencerahan. Dalam ajaran Kapitayan, penting untuk tidak hanya menunggu kedatangan Satrio Piningit, tetapi juga berpartisipasi dalam proses kebangkitan spiritual. Para pengikutnya diharapkan untuk selalu menjaga keseimbangan dalam hidup, baik secara spiritual maupun material. Dengan cara ini, mereka tidak hanya menunggu sosok Satrio Piningit, tetapi juga ikut menciptakan kondisi yang memungkinkan kemunculannya, yang pada akhirnya akan membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Jalan menuju Satrio Piningit tidaklah mudah, karena melibatkan perjalanan spiritual yang panjang dan penuh tantangan. Dalam ajaran Kapitayan, jalan ini disebut sebagai perjalanan batin menuju kesadaran tertinggi, di mana manusia harus melepaskan diri dari segala bentuk ilusi duniawi dan mendekatkan diri pada esensi kehidupan yang sesungguhnya. Hanya mereka yang sudah melewati tahap ini yang bisa memahami makna dari kehadiran Satrio Piningit. Banyak yang beranggapan bahwa Satrio Piningit akan muncul pada saat dunia mengalami krisis besar. Namun, para pengikut Kapitayan percaya bahwa krisis tersebut bukan hanya dalam bentuk fisik, tetapi juga krisis spiritual. Ketika masyarakat kehilangan arah dan hubungan dengan alam dan spiritualitas terputus, itulah saat di mana Satrio Piningit akan muncul untuk memulihkan keseimbangan. Oleh karena itu, perjalanan menuju kebenaran ini bukan hanya tentang menunggu sosok tertentu, melainkan tentang memperbaiki hubungan dengan diri sendiri, sesama, dan alam. Dengan demikian, kebangkitan Kapitayan adalah bagian dari persiapan spiritual untuk menyambut perubahan besar ini. Setiap individu yang berjalan di jalan Kapitayan diharapkan dapat menemukan kebenaran mereka sendiri, yang pada akhirnya akan membawa mereka lebih dekat kepada esensi dari Satrio Piningit. Bagi mereka, sosok ini bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi awal dari kehidupan baru yang penuh dengan harmoni, keseimbangan, dan kedamaian. Satrio Piningit sering digambarkan sebagai sosok yang mampu menjembatani dua dunia, dunia manusia dan dunia alam semesta. Dalam konteks Kapitayan, hubungan antara manusia dan alam bukan hanya fisik, melainkan juga spiritual.
Alam dianggap sebagai perwujudan dari kekuatan ilahi yang harus dihormati dan dipelihara. Satrio Piningit dipercaya akan membawa ajaran yang mengingatkan kembali manusia untuk menjaga keseimbangan ini, sesuatu yang telah dilupakan dalam modernitas. Melalui kebangkitan Kapitayan, pesan ini mulai tersampaikan kepada mereka yang mencari pencerahan. Dalam ajaran Kapitayan, manusia bukanlah penguasa alam, melainkan bagian dari ekosistem yang lebih besar. Satrio Piningit mengajarkan bahwa segala tindakan yang merusak alam akan berbalik pada manusia itu sendiri. Oleh karena itu, kebangkitan Satrio Piningit menandai dimulainya pemulihan hubungan spiritual antara manusia dan alam, yang selama ini telah terganggu oleh keserakahan dan kepentingan materi. Ajaran ini mengingatkan bahwa harmoni antara manusia, alam, dan Sang Hyang Taya adalah kunci bagi kesejahteraan yang sejati. Dengan demikian, Satrio Piningit tidak hanya akan memimpin melalui kata-kata atau tindakan politik, tetapi melalui teladan yang mencerminkan kedekatannya dengan alam dan kekuatan spiritual. Pengikut Kapitayan percaya bahwa dalam proses kebangkitan spiritual ini, manusia akan diingatkan untuk kembali pada kehidupan yang sederhana dan selaras dengan alam. Tidak ada kekuatan besar yang dibutuhkan untuk memahami ajaran ini, hanya keinginan yang tulus untuk meraih harmoni dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ajaran Kapitayan, kehadiran Satrio Piningit dianggap sebagai refleksi dari proses transformasi batin yang harus dilalui setiap individu. Perubahan yang dibawa oleh Satrio Piningit tidak dimulai dari luar, melainkan dari dalam diri setiap manusia. Transformasi ini mencakup pencapaian harmoni batin, pengendalian diri, dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Kebangkitan Kapitayan, dalam hal ini, berfungsi sebagai sarana untuk mengajarkan manusia bagaimana mencapai keselarasan antara pikiran, jiwa, dan tindakan. Proses transformasi diri ini tidak mudah dan memerlukan pengorbanan serta pengendalian ego. Kapitayan mengajarkan bahwa manusia harus melepaskan keinginan duniawi yang berlebihan agar dapat mencapai kebebasan spiritual. Dalam konteks Satrio Piningit, transformasi ini menjadi semakin penting karena hanya mereka yang telah menjalani proses ini yang akan mampu merasakan kehadiran sosok tersebut. Kapitayan mendorong setiap pengikutnya untuk melakukan perjalanan batin yang mendalam, yang pada akhirnya akan membimbing mereka menuju pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran leluhur. Dengan demikian, Satrio Piningit bukan hanya dianggap sebagai pemimpin dunia fisik, tetapi juga sebagai simbol dari transformasi spiritual yang harus dicapai oleh setiap individu. Melalui ajaran Kapitayan, masyarakat didorong untuk mengalihkan perhatian mereka dari masalah duniawi dan mulai fokus pada pencapaian keseimbangan batin. Inilah yang membuat kebangkitan Kapitayan menjadi begitu penting dalam konteks kedatangan Satrio Piningit, karena hanya mereka yang sudah siap secara spiritual yang akan mampu menerima perubahan yang akan dibawa. Kebangkitan Satrio Piningit bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada individu-individu tertentu, melainkan melibatkan kesadaran kolektif seluruh masyarakat. Dalam ajaran Kapitayan, setiap manusia terhubung satu sama lain dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan bersama. Satrio Piningit diharapkan mampu membangkitkan kesadaran kolektif ini, di mana setiap individu mulai menyadari pentingnya kerjasama, kepedulian, dan rasa tanggung jawab terhadap sesama. Kesadaran kolektif ini tidak hanya terkait dengan hubungan antar manusia, tetapi juga hubungan manusia dengan alam dan kekuatan ilahi. Dalam ajaran Kapitayan, manusia dianggap sebagai perpanjangan dari Sang Hyang Taya, dan oleh karena itu, segala tindakan manusia harus selaras dengan kehendak ilahi. Satrio Piningit dipercaya akan membawa ajaran yang menegaskan kembali pentingnya kesadaran ini, di mana setiap tindakan harus didasarkan pada kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan individu semata. Pada akhirnya, Satrio Piningit bukan hanya simbol dari kepemimpinan, tetapi juga refleksi dari kebangkitan kesadaran yang lebih luas. Melalui ajaran Kapitayan, masyarakat mulai memahami bahwa mereka semua adalah bagian dari satu kesatuan yang lebih besar. Ketika setiap individu mulai menyadari tanggung jawab spiritual mereka, maka kebangkitan Satrio Piningit tidak lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, melainkan sebuah harapan akan kehidupan yang lebih baik dan lebih harmonis. Kapitayan menyediakan landasan spiritual yang kokoh bagi kebangkitan Satrio Piningit. Ajaran-ajaran dalam Kapitayan menekankan pentingnya keseimbangan dan kesederhanaan dalam hidup, serta kedekatan dengan alam dan Sang Hyang Taya. Bagi mereka yang percaya, kebangkitan Satrio Piningit adalah manifestasi dari kembalinya nilai-nilai leluhur ini, yang selama ini telah diabaikan oleh dunia modern. Kebangkitan Kapitayan mengajarkan bahwa manusia harus kembali pada akar spiritual mereka untuk mempersiapkan kedatangan Satrio Piningit. Dalam konteks ini, Kapitayan bukan hanya sebuah agama atau kepercayaan, tetapi cara hidup yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran-ajaran Kapitayan mencakup bagaimana manusia berinteraksi dengan alam, dengan sesama, dan dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dengan memahami dan mengikuti ajaran ini, pengikut Kapitayan percaya bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk menerima perubahan besar yang akan dibawa oleh Satrio Piningit.
Kebangkitan spiritual ini dianggap sebagai syarat penting bagi tercapainya keseimbangan yang telah lama hilang. Satrio Piningit, dalam pandangan Kapitayan, adalah wujud nyata dari harmoni dan keseimbangan ini. Sosoknya mengajarkan bahwa hanya dengan menjaga hubungan yang harmonis dengan alam, manusia, dan Sang Hyang Taya, manusia dapat mencapai kebahagiaan yang sejati. Ajaran-ajaran ini tidak hanya relevan bagi masyarakat masa lalu, tetapi juga sangat penting bagi dunia modern yang tengah menghadapi krisis spiritual dan lingkungan. Kapitayan, melalui kebangkitan Satrio Piningit, menawarkan jalan keluar dari krisis ini. Kehadiran Satrio Piningit seringkali dianggap sebagai simbol dari pencerahan spiritual yang dapat dicapai oleh manusia. Dalam ajaran Kapitayan, pencerahan tidak bisa didapatkan melalui kekuasaan atau kekayaan, melainkan melalui penyerahan diri dan pengabdian yang tulus kepada alam semesta dan Sang Hyang Taya. Satrio Piningit, dalam hal ini, adalah sosok yang mencerminkan perjalanan spiritual yang panjang, di mana manusia harus melewati berbagai ujian batin sebelum mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Satrio Piningit dianggap sebagai representasi dari sosok manusia yang telah mencapai puncak pencerahan ini. Namun, ajaran Kapitayan mengingatkan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk mencapai tingkatan spiritual yang sama, asalkan mereka mau mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh leluhur. Dengan demikian, kebangkitan Satrio Piningit bukan hanya tentang kehadiran satu sosok pemimpin, tetapi juga tentang bagaimana manusia secara kolektif bergerak menuju pencerahan spiritual yang lebih luas. Disinilah pentingnya kebangkitan Kapitayan dalam konteks Satrio Piningit. Ajaran-ajaran leluhur yang kembali dihidupkan ini menyediakan peta spiritual bagi mereka yang ingin menemukan jalan menuju pencerahan. Melalui ajaran ini, setiap individu diharapkan dapat mencapai kesadaran yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Satrio Piningit, pada akhirnya, bukan hanya sosok yang dinanti-nanti, tetapi juga cerminan dari perjalanan spiritual manusia yang berusaha mencapai harmoni dengan alam dan Sang Hyang Taya. Kebangkitan Kapitayan bukan hanya mengenai pencerahan spiritual yang dibawa oleh Satrio Piningit, tetapi juga tentang kembali pada kearifan leluhur yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Ajaran-ajaran Kapitayan yang berfokus pada kesederhanaan, penghormatan terhadap alam, serta keterhubungan dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi menjadi fondasi bagi kebangkitan spiritual masyarakat. Di tengah dunia modern yang serba materialistis, ajaran leluhur ini menjadi relevan kembali karena menawarkan jalan yang lebih harmonis dan seimbang dalam menghadapi kehidupan. Kearifan leluhur yang diajarkan Kapitayan mendorong masyarakat untuk tidak hanya mengejar kesuksesan duniawi, tetapi juga mengembangkan keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual. Dalam ajaran ini, manusia diajak untuk merenungkan kembali tujuan hidupnya dan mencari makna yang lebih dalam dari segala tindakannya. Satrio Piningit, meskipun tak terlihat, dipercaya akan membawa kembali nilai-nilai ini ke dalam kehidupan masyarakat yang telah lama terjebak dalam materialisme dan individualisme yang memisahkan mereka dari akar spiritualnya. Kembalinya Kapitayan adalah tanda bahwa masyarakat mulai menyadari pentingnya kehidupan yang lebih bermakna dan spiritual. Ketika manusia mulai memahami dan menghargai ajaran leluhur ini, mereka akan menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri dan dengan dunia di sekitar mereka. Inilah yang menjadi inti dari kebangkitan spiritual yang diwakili oleh Satrio Piningit, kembali kepada kehidupan yang penuh dengan kebijaksanaan dan harmoni, sesuai dengan warisan leluhur yang selama ini terpendam. Salah satu prinsip utama dalam ajaran Kapitayan adalah kesederhanaan hidup. Dalam dunia yang semakin kompleks, Kapitayan mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak datang dari kemewahan atau kekayaan, melainkan dari kedekatan dengan alam, Sang Hyang Taya, dan sesama manusia. Ajaran ini mengingatkan bahwa hidup yang sederhana dan selaras dengan alam akan membawa manusia pada kebahagiaan yang sejati. Melalui kebangkitan Kapitayan, nilai-nilai ini mulai dihidupkan kembali sebagai respons terhadap kehidupan modern yang seringkali penuh dengan tekanan dan ketidakpuasan. Kesederhanaan yang diajarkan Kapitayan juga mencakup bagaimana manusia memperlakukan alam dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Alam tidak dilihat sebagai sesuatu yang harus dieksploitasi, tetapi sebagai bagian dari kehidupan manusia yang harus dihargai dan dilindungi. Dengan menjalani hidup yang sederhana dan penuh kesadaran, manusia dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan pribadi dan tanggung jawab terhadap alam. Dalam konteks ini, Satrio Piningit diharapkan dapat menjadi teladan dalam menjalani kehidupan yang penuh kesederhanaan, sekaligus mengajarkan pentingnya menghormati segala bentuk kehidupan di alam. Melalui kebangkitan ajaran Kapitayan, masyarakat kembali diajak untuk menghargai nilai-nilai sederhana yang seringkali terlupakan di tengah gemerlapnya modernitas. Kehidupan yang harmonis dan seimbang, yang diwarnai dengan kesederhanaan dan kepekaan terhadap alam, merupakan bagian penting dari visi yang dibawa oleh Satrio Piningit. Prinsip-prinsip ini menjadi dasar dari ajaran spiritual Kapitayan, yang menawarkan jalan bagi masyarakat untuk mencapai kedamaian batin di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan dan keserakahan. Dalam ajaran Kapitayan,
Alam bukan hanya tempat di mana manusia hidup, tetapi juga sumber kekuatan spiritual yang dapat memberikan pencerahan dan bimbingan. Pohon, gunung, sungai, dan lautan semuanya dianggap memiliki roh yang hidup, yang saling berhubungan dengan manusia dan Sang Hyang Taya. Kebangkitan Kapitayan menekankan bahwa untuk mencapai keseimbangan spiritual, manusia harus mampu berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan alam ini dan menghormati peran mereka dalam kehidupan sehari-hari. Satrio Piningit dipercaya akan membawa kembali kesadaran ini ke dalam masyarakat. Manusia modern seringkali terputus dari alam, terjebak dalam kehidupan kota yang jauh dari keindahan dan ketenangan alam. Kapitayan mengajarkan bahwa kembali kepada alam berarti menemukan kembali kekuatan spiritual yang telah lama hilang. Ketika manusia mulai menghargai dan memahami kekuatan-kekuatan ini, mereka akan menemukan sumber inspirasi dan kedamaian yang dapat membimbing mereka dalam perjalanan spiritual mereka. Satrio Piningit diharapkan menjadi figur yang dapat memimpin manusia untuk kembali menghargai alam sebagai bagian integral dari kehidupan spiritual. Dengan kebangkitan Kapitayan, masyarakat mulai membuka mata terhadap pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam. Kehidupan yang selaras dengan alam bukan hanya membawa ketenangan batin, tetapi juga memperkuat hubungan manusia dengan Sang Hyang Taya. Satrio Piningit, dalam ajaran Kapitayan, akan menjadi simbol dari hubungan yang harmonis ini, di mana manusia dan alam saling mendukung dalam mencapai tujuan spiritual yang lebih tinggi. Alam, dalam konteks ini, adalah jembatan menuju pencerahan yang sejati. Selain berfokus pada hubungan spiritual dengan alam, ajaran Kapitayan juga menekankan pentingnya harmoni sosial. Masyarakat yang mengikuti ajaran Kapitayan diajarkan untuk saling menghormati, bekerja sama, dan menjaga keseimbangan dalam hubungan antar individu. Dalam kehidupan modern, nilai-nilai ini seringkali terabaikan, digantikan oleh kompetisi dan individualisme yang berlebihan. Kebangkitan Kapitayan berusaha menghidupkan kembali nilai-nilai sosial yang penuh kasih, di mana setiap individu berkontribusi untuk kebaikan bersama. Satrio Piningit, meskipun tidak dikenal sosoknya, diyakini akan membawa pesan persatuan dan kerukunan. Melalui ajaran Kapitayan, masyarakat diingatkan bahwa kekuatan sejati datang dari kerjasama, bukan perpecahan. Dalam harmoni sosial, manusia dapat mencapai tujuan yang lebih besar daripada sekadar memenuhi kebutuhan pribadi. Ajaran ini menekankan pentingnya keadilan sosial, di mana setiap orang memiliki tempat dan peran yang sama pentingnya dalam kehidupan bersama. Satrio Piningit akan membawa pesan bahwa hanya dengan kebersamaan dan rasa saling peduli, masyarakat dapat mencapai kedamaian dan kesejahteraan sejati. Dengan kembalinya nilai-nilai harmoni sosial dalam kebangkitan Kapitayan, diharapkan masyarakat akan mulai menghidupkan kembali semangat gotong royong dan kebersamaan. Kebangkitan spiritual yang diusung oleh Kapitayan tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga pada bagaimana individu berinteraksi dengan sesamanya. Satrio Piningit akan menjadi inspirasi bagi masyarakat untuk membangun kehidupan yang penuh dengan kedamaian, di mana setiap orang merasa memiliki tanggung jawab terhadap kesejahteraan bersama. Meskipun tidak ada yang tahu pasti kapan Satrio Piningit akan muncul, kebangkitan Kapitayan membawa harapan akan masa depan yang lebih cerah. Ajaran-ajaran Kapitayan yang selama ini tertutupi oleh perkembangan zaman mulai dihidupkan kembali, menjadi pedoman bagi masyarakat yang mencari keseimbangan spiritual di tengah kekacauan dunia modern. Kapitayan menawarkan cara hidup yang sederhana, harmonis, dan penuh penghormatan terhadap alam dan sesama, yang dianggap sebagai jalan menuju kedamaian batin dan kehidupan yang lebih bermakna. Dalam kebangkitan ini, kehadiran Satrio Piningit menjadi simbol dari perubahan besar yang akan datang. Meskipun sosoknya tidak diketahui, pengaruh ajaran yang dibawa oleh Satrio Piningit mulai terasa melalui kebangkitan nilai-nilai Kapitayan di berbagai lapisan masyarakat. Harapan akan kedatangan Satrio Piningit bukan hanya tentang menanti sosok pemimpin, tetapi tentang bagaimana masyarakat secara kolektif bergerak menuju kehidupan yang lebih harmonis dan penuh dengan kesadaran spiritual. Satrio Piningit, dalam konteks ini, adalah simbol dari perubahan dan kebangkitan yang lebih luas. Masa depan Kapitayan terlihat penuh dengan harapan, di mana nilai-nilai spiritual yang luhur mulai kembali diakui dan dihormati. Masyarakat yang telah tersadarkan oleh ajaran Kapitayan akan semakin siap menerima perubahan besar yang dibawa oleh Satrio Piningit. Kebangkitan ini bukan hanya tentang kembali pada ajaran leluhur, tetapi juga tentang bagaimana ajaran tersebut dapat membawa masyarakat menuju masa depan yang lebih harmonis dan penuh kedamaian. Dengan demikian, Satrio Piningit dan Kapitayan adalah dua sisi dari perjalanan spiritual yang membawa manusia menuju pencerahan dan kehidupan yang lebih bermakna.